Peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang diwarnai pawai dan tritrikal. Setelah sebelumnya sukses digelar di tahun 2022 dan tahun 2023 lalu, peringatan peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam di kota Palembang kembali digelar tahun 2024 dipusatkan di Gedung Kesenian Palembang, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 5 Januari tahun 1947 yang silam. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin SMB 4 Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja SHMK, N. Pemerintah Kota Palembang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin, Kepala Stasiun LPP RRI Palembang, Rahma Juwita, SSOS, perwakilan Kapolda Sumsel Kompol Andi, Gubernur Sumsel diwakili Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel, Dr. Andes Nelson Firdaus, MSI, Ketua Umum Komunitas JIP Palembang Sumatera Selatan KJPSS Haji Darmawan, SH, MH, pimpinan dan anggota komunitas Ontel Kosti dan Vespa, Pemuda Pancamarga dan Ketua Umum DPP Bung Baja Iskandar Sabani SE, SH, Raden Muhammad Rian. Juga hadir para veteran seperti Haji Rupawi Jimun, Syaparudin Umar, Haji Syamsuddin, Roning Anial, Heri Padilah. Kegiatan dimulai dengan pawai yang diikuti komunitas JIP Palembang Sumatera Selatan KJPSS Komunitas Ontel Kosti, Gabungan Barisan Advokat dan Jawara, Baja Komunitas Laskar Merah Putih, Komunitas Vespa, dan masyarakat umum dan diikuti Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin SMB 4 Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja SHMK, N. Kepala Stasiun LPP RRI Palembang, Rahma Juwita, S. SOS, perwakilan Kapolda Sumsel Kompol Andi, Gubernur Sumsel diwakili Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel, Dr. Andes Nelson Firdaus, MSI, Ketua Umum Komunitas JIP Palembang Sumatera Selatan KJPSSH, Darmawan, SH, MH. Sedangkan rute pawai dimulai dari Gedung Kesenian Palembang melewati Jalan Jenderal Sudirman, naik ke Jembatan Ampera, ke arah Kertapati, lewat Jembatan Musifi, lewat Jalan Ki Gede Ing Suro dan kembali ke Gedung Kesenian Palembang. Kegiatan dilanjutkan dengan tritrikal dengan judul Serangan Belanda Mabuk dengan sutradara Salwa Pratiwi dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin dengan judul puisi Penyelamat Ibu Pertiwi, karya Agung Dwi Prasetyo dan Kepala Stasiun LPP RRI Palembang, Rahma Juwita, S. SOS, MSI dengan membawakan berjudul puisi Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Kita. Acara dilanjutkan menyanyikan lagu berjudul Pantang Mundur diciptakan oleh Titik Puspa yang dibawakan siswa kelas 4 SDN bersama Dinda Kirana, siswa binaan Indosiar. Dan juga digelar prosesi peringatan pertempuran 5 hari 5 malam dengan agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan oleh Ketua Panitia Febri Al-Lintani, mengheningkan cipta dan sambutan oleh Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin SMB 4 Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja SHMK, N dan penyerahan tali asih dari panitia kepada para veteran seperti Haji Rupawi Jimun, Syaparudin Umar, Haji Syamsuddin, Roning Anial, Anjir tuh motor tuh. Merdeka!
Kota Palembang. Saat ini kami segenap komunitas organisasi yang tergabung dari berbagai relawan, relawan, sukarelawan, Merdeka! Merdeka! Baiklah warga Kota Palembang, saat ini kami segenap komunitas organisasi yang tergabung dari berbagai relawan, relawan, sukarelawan, Merdeka! Genta! Merdeka! Masyarakat Kota Palembang menikmati kegiatan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam yang ketiga dilaksanakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Palembang, termasuk Sultan Muhammad Badarudin IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja dari Sultan Palembang Darussalam hadir, dan beberapa komunitas jeep, komunitas ontel. Pertempuran terjadi pada tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari. Pertempuran tersebut dikenal dengan Perang 5 malam. Selama ini pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang kayaknya tidak pernah tergaungkan, tetapi 3 tahun terakhir ini kita menggaungkan bahwa 1 Januari Merdeka! memperingati pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi di Kota Palembang. Merdeka! 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 Betul. Kota Palembang. Hari ini kami segenap komunitas organisasi memperingati pertempuran 5 hari 5 malam.
Merdeka! Memperingati perang 5 hari lebaran yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Dan hari ini merupakan tahun ketiga kita memperingati pertempuran yang terjadi di Kota Palembang. Setelah turunan kita belok kanan, pasukan mendadak di depan tolong di sebelah kanan. Januari sampai dengan tanggal 5 Januari. Pertempuran tersebut pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan peringatan pertempuran 5 hari lebaran ini juga akan berlangsung secara berturut-turut di Gedung Kementerian Pertahanan. Selamat pagi warga segala. Dan pagi ini kita dibutuhkan yang bersyukur dan salam dari malam. Merdeka! Semangat merdeka. Kami bersyukur.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kabar kemerdekaan Republik Indonesia yang dikembangkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 baru dapat diketahui oleh masyarakat Palembang pada tanggal 19 Agustus 1945 atau 2 hari setelahnya oleh seorang bangsawan bernama Maiman. Maka bergembiralah masyarakat Palembang atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Betapa tidak, selama 124 tahun atau sejak Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan Belanda pada tahun 1821, negeri Palembang dijajah, ditindas, dihisap, dan diperlakukan sebenar-benar oleh Belanda dan kemudian Jepang sejak tahun 1942. Dengan gegap gempita bagi kemerdekaan itu menggema di mana-mana. Merdeka! 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 Bergembira semua,
Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael mendarat di Palembang bersama pasukan Nika atau Belanda. Awalnya pasukan sekutu dan Belanda di Palembang menempati lokasi camp Taman Sulu. Mereka hanya boleh menggunakan jalan raya di sepanjang jalur camp tersebut hingga ke pelabuhan Bombay. Namun, dengan semakin banyaknya tentara Belanda yang didatangkan, lokasi penjajah tersebut semakin meluas hingga menguasai beberapa lokasi seperti Bukit Caritas, Gedung Borsumit, 13 Milir, Ombak, Adel Saki, 28 Milir, Alang Semut, Bagus Kuning, Laju, dan Benteng Kutoksan. Setelah merasa kuat, tentara Belanda mulai melakukan provokasi. Tidak jarang, mereka menggeledah rumah warga yang dicurigai menyimpan senjata. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Sekutu mengalihkan kekuasaan militer di Palembang kepada Belanda. Sejak itu, Belanda semakin menjadi-jadi. Tampaknya mereka memang sengaja memancing keributan sebagai bentuk tekanan kepada pihak Republik demi mewujudkan niat untuk kembali menjajah Indonesia. Beberapa insiden pun terjadi. Pada tanggal 28 Desember 1946 malam, 2 granat dari pihak Republik menghantam truk milik Belanda. Peristiwa ini menewaskan 2 orang tentara Belanda dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 29 Desember 1946, tentara Republik Indonesia di Palembang yang dibantu oleh beberapa askar pemuda setempat menyerbu pos-pos militer Belanda. Lalu Muhammad Isa selaku Gubernur Sumatera Selatan saat itu membujuk TNI dan segenap laskar perjuangan untuk mundur pada tanggal 31 Desember 1946 demi menghindari jatuhnya namun pada tanggal 1 Januari 1947 sekitar pukul 5 pagi Belanda melanggar garis demarkasi yang menyebabkan terjadinya insiden di daerah ini. Hal inilah yang menjadi pemicu pecahnya rangkaian pertempuran selama 5 hari 5 malam di Palembang. Mana dulu? Kasih jalan mobil masuk aja. Kasih jalan mobil masuk ini lah.
bawah langit biru, kemah terbentang di tiup sang bayu. Api menjilat-jilat menerangi rimba hutan, membawa laskar pelajar dalam impian. Dengarlah sayup suara merdu memecah malam, jauhnya dari kampung menurut gundah hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, kemah terbentang di tiup sang bayu. Api menjilat-jilat menerangi rimba hutan, membawa laskar pelajar dalam impian. Dengarlah sayup suara merdu memecah malam, jauhnya dari kampung menurut gundah hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Pas ini langsung foto. Betapa hatimu takkan telah ku
Belanda telah mengerahkan seluruh kekuatan, baik di darat, laut, maupun udara. Dengan gencar Belanda melakukan penembakan dan pengeboman berbagai penjuru. Rumah-rumah penduduk pun menjadi sasaran. Jika membutuhkan kekuatan senjata, pihak Republik kalah jauh. Namun semangat dan tekad mempertahankan kemerdekaan melebihi segalanya. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup terjajah. Merdeka atau mati. Pada tanggal 5 Januari 1947 dilakukan perundingan antara pimpinan sipil dan militer kedua belah pihak. Republik diwakili oleh Adnan Kapaukani, mantan Presiden Sumatera Selatan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Syahrir. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Gencatan senjata pun dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 1947 mulai pukul 00 pagi, lalu pada pukul 06 diikuti pengunduran seluruh pasukan bersenjata sejauh 20 km dari batas kota. Menurut laporan Palang Merah Internasional, pertempuran 3 matra yang dahsyat ini telah mengorbankan nyawa sekitar 2.000 sampai 3.500 orang, sedangkan yang cedera lebih banyak. Hadirin, demikianlah pentas teatrikal memperingati pertempuran 5 hari 5 malam dengan judul Serbuan Belanda Mabuk Sutradara Salwa Prati. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Karya Agung Sumitras seperti hujan yang turun basah menjadikan tanah kering menjadi subur. Seperti itulah para pahlawan menjadikan negara ini merdeka dari penjajahan. Tak terukur perjuangan yang engkau lakukan, tak terhitung berapa banyak darah yang tertumpah demi tercapainya kemerdekaan, demi mengusir para penjajah yang serakah. Usai sudah kini perjuangan, tinggallah kami di sini yang menikmati hasil jerih payah engkau dahulu. Terima kasih para pahlawanku. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana, saya akan membawakan satu buah lagu yang berjudul Pantang Mundur. Musrik.
Bila kanda teringat, ingatlah adik seorang. Jadikan aku semangat terus maju pantang sembah sujud ananda, dirgahayuan kakanda, jangan berikan pahlawan, terus maju pantang mundur. Maju pantang Sama Belanda dengan Belanda hitam dan putih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apresiasi untuk semuanya pada hari ini kita bersama mengikuti pawai dalam peringatan pertempuran 5 hari 5 malam Kota Palembang. Ini sejarah dan tidak boleh dilupakan. Kita didaulat ya. Indonesiaku, Indonesia, Indonesia kita. Apa yang kau lihat tentang Zamrud yang teruntai di Katulistiwa, yang telah memukau santero dunia, negeri yang paling seksi dan menggoda. Indonesia, Indonesiamu, Indonesia kita. Apa yang kau lihat tentang liur yang melambai di sepanjang pantai dan laut menyimpan hayati yang melimpah? Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Apa yang kau lihat tentang sawah, ladang dan hutan, dari Sabang hingga Merauke, yang dalam perut buminya tersimpan kekayaan luar biasa? Indonesia, Indonesiamu, Indonesia kita. Apa yang kau lihat tentang cita-cita luhur kemerdekaan yang setiap Senin pagi diucapkan oleh anak-anak Indonesia dari tahun ke tahun? Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Atau Indonesia siapa? Palembang, 13 Agustus 2017. Terima kasih.
Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah. Berkat rahmat dan ridho-Mu Tuhan, hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati pertempuran 5 hari 5 malam di wilayah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Bapak Sulaiman Arif, yang mewakili Kapolda Bapak Andi, selamat datang Pak. Terima kasih sudah datang. Yang mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Raden Muhammad Fawaz Diraja, Kepala Stasiun RRI Palembang Utara, terima kasih sudah hadir. Dan terkhusus bapak-bapak dari veteran pejuang kita, Bapak Haji Rupawi Jimun, ya, Rupawi Jimun, Bapak Safaradin Umar, terima kasih Pak. Bapak Haji Samsudin, ya, Bapak Roning Anial, terima kasih Pak. Bapak Heri Fadila, terima kasih sudah datang. Dan peserta pawai, para pendukung peringatan pertempuran 5 hari 5 malam, yang kami hormati Bapak Darmawan, dan di belakang saya setia pada mobilnya Ketua JIP, ya, Komunitas JIP Palembang Sumatera Selatan, Ketua Umum. Lalu Ketua Kosti Pak Anto dan Pak Amir, iya, ada di belakang juga, pakai baju Bung Karno, pengawal. Terima kasih. Ketua Pespa, karena Ketua Pespa, ya, komunitas Pespa. Dan ya, ada dari HW Division Pemuda Pancabarga, Pak Hairul. Terima kasih Pak Hairul, gagah benar Pak Hairul hari ini, ya. Dan semua pendukung peringatan pertempuran 5 hari 5 malam yang hadir pada hari ini. Dan juga tadi kalau kita melihat pawai, ada jeep, sekitar 20 jeep. Lalu ada ini yang paling salut saya buat Kosti ini, ya, hotel, iya. Ada sekitar 10 kilo perjalanan tadi, ditempuh dalam 1 jam. Jadi jam 8 kan mulai, jam 9:03 sekitar itu sampai di sini. Dan tidak ada lelahnya mereka. Ada ibu-ibu juga tadi, mana ibu-ibu yang ada yang sambil menggendong bakul tadi, ya, semangat betul datang di sini. Luar biasa untuk saya membayangkan kalau saya sendiri pasti tidak bisa berdiri lagi saat turun dari sepeda. 10 kilo Pak. Ya. Mereka semangat itu tertular karena semangat bapak-bapak pejuang tahun 47 yang berjibaku untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat yang menginspirasi kami pada hari ini. Kami hari ini bergotong royong sama dengan bapak-bapak. Waktu itu tentara kita belum banyak, tetapi kita harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat yang tinggi, kita bapak-bapak dibantu rakyat, dibantu semua etnik Tionghoa, India, Arab bersatu padu untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dan hari ini kami bersama-sama juga
mencoba untuk mengingat peristiwa itu, bersama-sama berjibaku, bergotong royong antara kami, urunan, ada yang menyumbang makanan, ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang uang, dan lain sebagainya, sehingga kegiatan pada hari ini bisa kita wujudkan setidaknya sampai pada tanggal 1 Januari, insya Allah sampai tanggal 5 Januari 2024 nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari total dana yang terkumpul, alhamdulillah ya, ini tahun ketiga. Tahun pertama sekitar 8 juta, tahun kedua sekitar 15 juta, tapi tahun ini terkumpul 24.200.000. 24 juta dari berbagai komunitas dan juga pribadi-pribadi yang menyumbang, dan itu sukarela. Artinya apa? Artinya kata-kata pertempuran atau kalimat pertempuran 5 hari 5 malam itu mengingatkan kita pada suasana waktu itu, mengingatkan kita pada kecintaan Republik, cinta Republik Indonesia ini. Semangat itulah yang saya pahami dari bapak-bapak ibu-ibu penyumbang dan juga yang hadir pada hari ini. Dengan sukarela, tidak ada kita permintaan khusus untuk itu. Dan kegiatan ini pun tidak ada target seperti apa. Target kita ini terlaksana, walaupun cuma orang 5, orang 6, atau orang 7. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini kita mulai tahun 2022. Tahun 2001, 2010, 2015 kita adakan dengan doa saja. Di bawah Garuda, di depan Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan. Ada orang, kira-kira orang 10 aktivis-aktivis kebudayaan, termasuk Yang Mulia Sultan. Kita datang, kumpul, berdoa, selesai. Tetapi tahun 2022, 2001 akhir Desember, ada seorang pengusaha bakso yang tadi memimpin kita, bakso Granat, bakso Aziz. Mana Pak Aziz? Mas Aziz? Iya, Mas Aziz. Mas Aziz ini kebetulan di satu kegiatan kuliner ketemu saya dan bertanya kepada saya, Kak, peringatan pertempuran 5 hari 5 malam itu kapan? Pada waktu itu sekitar awal Desember ya Mas Aziz, 2021. Saya katakan ya sebulan lagi, 1 Januari. Saya katakan apakah mau kita peringati? Mau, kata dia. Ketika Mas Aziz mengatakan komitmennya mau, ayo kita peringati. Paling tidak menurut saya kita bisa peringati di baksonya, bakso Granat kan, makan bakso bersama-sama dan berdoa. Pada waktu itu Pak, pada waktu itu kita begitu. Ini sudah ada konsumsi, pikir gitu. Kemudian kita bentuk panitia. Dalam 3 minggu ternyata ada teman kita Jeep begitu. Ada Pak Isak Jeep, komunitas Jeep pariwisata ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian mendukung itu dan juga ada hotel, ada lain mendukung, dan alhamdulillah pada waktu bisa terselenggarakan pawai kendaraan, Jeep, hotel dan beberapa komunitas lain. Dan terkumpul dana 8 juta. Lalu ada beberapa kawan yang mengadakan kegiatan di berbagai tempat, kita support. Ini tahun 2022. Tahun 2023 agak susah. Tahun ini alhamdulillah pendukungnya banyak dan insya Allah kita bisa laksanakan selama 5 hari dan ada tenda-tenda, ada nanti ada kuliner dan ada pameran kopi di belakang sana. Semua ini atas dukungan bapak-bapak ibu-ibu. Dan dari Pak Sulaiman Amin, ini Aqua kemarin sebenarnya mau nyumbang tenda ya Pak Sulaiman Amin, tapi ini ada Aqua yang mau nyumbang, jadi Pak Sulaiman juga menghubungi untuk agar ada tenda. Ini tenda dari Aqua. Alhamdulillah Pak Sulaiman Amin, kita bisa melaksanakan kegiatan kuliner ini. Mudah-mudahan tahun ke depan kita lebih luaskan lagi kulinernya. Dan malah saya berpikir kegiatan kita mungkin ke depan kita akan bikin semacam karnaval.
semacam karnaval apa namanya kendaraan dan orang juga ya. Jadi jauh-jauh hari mungkin kita garap dulu hadiahnya, nanti ada karnaval. Saya terinspirasi juga dari karnaval Bregodo di Jogja. Bregodo itu brigadir ya. Dia mengkreasi barisan-barisan tentara, tapi menarik sekali dengan berbagai ragam kreativitas, baik fashion atau pakaian maupun cara mereka berbaris. Nah, kita bisa buat itu Pak Sulaiman Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rutin, agenda rutin dan diperingati dan menjadi agenda wisata gitu. Jadi setiap 1 Januari orang berpikir mau ke Palembang untuk melihat mungkin namanya nanti Karnaval 55 atau semacam apa. Nanti kita duduk bersama-sama. Bapak-bapak, ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin betul kegiatan hari ini misalnya dihadiri oleh Pangdam atau Gubernur Sumatera Selatan atau Wali Kota Palembang. Tahun 2022 waktu kita sangat singkat, 1 bulan, dan suratnya mungkin tidak sempat terbaca dan tidak sempat sampai ke gubernur atau Pangdam. Saya pikir begitu, karena birokrasinya panjang, tidak sempat baca. Tahun 2023 juga begitu, karena agak buru-buru waktu itu. Tahun ini 2003 awal, sejak November saya sudah bikin surat ke Gubernur Sumatera Selatan dan Kodam 2 Sriwijaya. 1 bulan kemudian saya ketemu Pak Darmawan. Saya katakan surat kita belum ada respon, kecuali dari Pak Gubernur ada telepon mau berapa orang yang urgensi. Selebihnya tidak. Dari Kapolda juga ada telepon beberapa orang, selebihnya belum. Nah, saya tidak paham. Apakah kalimat pertempuran 5 hari 5 malam itu tidak menyentuh perasaan Bapak Kodam atau bapak-bapak yang menulis surat itu, atau bagaimana? Saya tidak paham. Yang saya rasakan betul bahwa kalimat pertempuran 5 hari 5 malam itu tersentuh oleh rakyat, tersentuh oleh masyarakat lainnya. Tetapi para pemimpin sepertinya belum, atau suara kita belum sampai ke sana. Saya tidak paham. Mudah-mudahan tahun depan kita masih berharap ada kehadiran Bapak Gubernur, ada kehadiran Bapak Kodam 2 Pangdam Sriwijaya, ada kehadiran Bapak Kapolda dan lain sebagainya yang kompeten, yang berwenang. Kalau kita bicara kewajiban dalam memperingati, menurut undang-undang kewajiban itu ada pada pemerintah, bukan pada rakyat. Tetapi hari ini rakyat merasa wajib melakukan ini. Rakyat ya, kami tetap berharap, tetap berhusnuzon dengan pemerintah provinsi, gubernur dan PLT, sama juga pemerintah sama juga Pangdam 2 Sriwijaya, juga Kapolda, yang kita tahu kalau Pangdam dan Kapolda itu orang yang bergilir datang ke sana. Tetapi orang-orang yang kompeten di situ seharusnya bisa menyampaikan itu ke bapak-bapak pemimpin kita itu ya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa membawa rahmat dan berkah untuk kita dan masyarakat Palembang pada umumnya, Sumsel pada umumnya. Karena peringatan ini 1 sampai 5 Januari itu memakan korban yang cukup banyak. Menurut laporan Palang Merah itu sekitar 2.500 korban dari pihak pejuang maupun rakyat. Tentu saya sepakat itu, karena perang itu 3 matra ya, darat, laut, udara. Tentu banyak sekali korban, bukan sekedar korban nyawa, harta, juga banyak mengalami luka-luka. Dan perang ini tenggelam begitu saja, tidak pernah kita peringati. Padahal perang-perang agresi seperti ini, seperti 10 November di Sriwijaya, di Surabaya maksud saya, itu diperingati terus.
ada perang lain di Jogja diperingati terus, perang 5 hari di Semarang diperingati terus. Nah, kalau kita tidak peringati, seolah-olah Sumsel tidak punya andil terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Seolah-olah kita tidak mau mensosialisasikan ini kepada generasi berikutnya, bahwa ada peristiwa besar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di kota Palembang. Semuanya seperti senyap selama ini. Nah, 3 tahun kita mulai dan dengan semangat gotong royong lagi. Kita tidak minta itu nanti pemerintah sendiri yang mengerjakan, baik provinsi maupun kota, tapi semangat. Jadi tidak harus gubernur memberikan dana, tidak harus Kodam memberikan dana, tapi fasilitas-fasilitas lain yang kita sama-sama dukung dengan modal dasar kegotong royongan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih sukses lagi. Hadirin kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyelenggaraan ini masih terlihat sederhana. Jika penyelenggaraan seremonial seperti ini masih diadakan ala-alanya, tidak formil-formil betul maksud saya, tapi bisa terlaksana. Jika aturannya masih diatur pada hari ini, tidak seperti persiapan yang banyak, semuanya masih banyak lubang-lubang, semua masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan karena itu saya mengundang lagi ke depan, mari kita susun secara bersama, kita duduk bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan masih tetap setia pada 5 hari ke depan, karena nanti kita akan tutup dengan malam renungan 1000 lilin yang akan dikoordinir oleh Adinda Belanda, Ria maksud saya, itu Belanda ya Pak. Tadi yang jadi Belanda itu dulu Belanda betulan ya Pak, tapi namanya Raden Muhammad Ria. Pak Sulaiman ada wong Palembang saya ini ya. Iya, ya ada ini ada tadi Caturki tadi, ada Pak Caturki. Jadi tutup dengan itu nanti renungan, dan 2 ketiga ada lomba-lomba ya, ada lomba baca puisi, ada lomba nyanyi dan lain sebagainya. Dan kami juga menilai baju terbaik nanti siapa akan diumumkan tanggal 5. Kostum terbaik, jeep terfavorit misalnya terbaik, Vespa juga, dan sepeda ontel yang menarik kita akan kasih hadiah kecil-kecilan saja untuk tahun ini ya. Dari hasil dana tadi kami coba manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua meminta cita pada seluruh para pahlawan yang kita kenal maupun tidak kita kenal, yang telah berjuang untuk perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Mengheningkan cipta dimulai. Sebelumnya mungkin kami akan pantun dulu ya. 5 hari 5 malam pertempurannya, perjuangan Wong Palembang yang menjadi sejarah. Terima kasih kehadiran komunitas-komunitas semuanya. Semoga mempererat tali silaturahmi dan menjadi amal jariah. Yang kami hormati Legiun Veteran Republik Indonesia yang tadi sudah disebutkan nama-namanya. Terima kasih kami ucapkan karena berkat perjuangan kandor-kandor inilah kami bisa berada di sini. Yang kami hormati Kompol Andi yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan, yang mewakili Pangdam Wijaya, terus Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Ando Ki Agus Sulaiman Amin yang mewakili Wali Kota Palembang yang selalu mensupport kegiatan event acara-acara kegiatan seni dan budaya kita. Sekarang sejarah juga kan.
Sini yang kami hormati ada Kak Iwan Darmawan, Ketua Komunitas JIP, dan juga dia dahulu adalah Ketua DPRD Palembang periode 2014-2019. Terus ada Komunitas Kosti Sepeda Ontel, ada juga Ibu Ratna Juwita, Kepala RRI Sumatera Selatan, ada Kang Beni dari Ketua Bung Baja, ada Pak Khairul, Ketua PPN, dan juga dari Harley Davidson, ada FKPPI tadi, terus ada seluruh anggota Bank Japar, ada Vespa, Sepeda Ontel, dan semua komunitas yang ada di sini. Ya, saya berikan satu-satu, terutamanya buat semua panitia dan anggota Teatrikal yang sudah sangat luar biasa menampilkan acara pada hari ini. Ini adalah kegiatan yang ketiga kali yang diselenggarakan bersama-sama, dimulai setelah kita melewati krisis COVID-19 kemarin, di mana kita komunitas yang ada di Palembang dan masyarakat Palembang ini merasa bahwa veteran-veteran ini adalah bagian daripada sejarah kita. Perjuangan 5 hari 5 malam adalah bagian dari sejarah ini. Tapi mengapa tidak pernah diperingati dan tidak diketahui ceritanya? Siapa yang tahu jalan Kapten Arif Rai? Tahu semua dalam caritas. Tapi siapa Kapten Arif Rai? Siapa Akagani? Siapa nama-nama yang ada di kota Palembang? Itu adalah sejarah-sejarah kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Karenanya kami semua komunitas ingin supaya ke depan nama-nama jalan itu harus diketahui oleh masyarakat. Kalau pacak jadi muatan lokal galo-galo. Di muatan lokal itu harus tahu siapa Akagani, ya kan? Semua harus tahu. Kalau kita tidak tahu siapa nama-namanya, baik dari sejarah perjuangan kemerdekaan atau pra kemerdekaan, nama sama sultan keberapa, anaknya siapa, sejarahnya Masjid Agung dibangun oleh siapa, gimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa menguatkan kebanggaan kita akan kita cinta uang Palembang? Bagaimana kita membesarkan dan menghargai diri kita sendiri adalah kita menghargai leluhur dan orang tua kita. Kita tidak mau orang tua kita diejek orang, dijelek-jelekan. Kita sangat bahagia melihat orang tua kita tertawa dan bahagia. Itulah juga yang kami rasakan. Kami sangat bahagia melihat veteran-veteran yang ada sini turut berbahagia. Kita juga minta maaf, cuma secuil yang bisa kita berikan. Tahun ini baru setahun sekali oleh kami, bahkan mungkin setahun cuma 2 kali. 17 Agustus, hari ini, bisa juga Hari Pahlawan, cuma acara-acara seremonial yang kemudian mereka tidak tahu siapa veteran-veteran yang ada di sini. Tidak pernah di acara diundang apabila gubernurnya baru, ayo sini makan dulu Pak veteran, nggak pernah. Yang ada kalau ingat 17 Agustus dan Hari Pahlawan saya. Ke depan mudah-mudahan veteran-veteran ini harus juga kita santuni dan juga kita maaf gitu kata-katanya santuni. Kenapa? Karena saya bukannya mengecilkan, banyak sekali orang-orang yang berpikir oh anak yatim. Padahal veteran juga orang-orang tidak jompo ini sudah tidak mampu, banyak yang tidak mampu ternyata. Yang syukur kalau anak-anaknya berhasil. Kalau anak-anaknya tidak berhasil, silakan lihat rumahnya. Jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan momen ini menjadi tali silaturahmi kita dan juga kita sama-sama bisa bersinergi, bisa saling mempererat diri, menjadikan Palembang ini kota yang berbasis sejarah dan budaya, sehingga ke depan
Semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini mempunyai narasi-narasi yang akan menarik wisatawan yang akan datang di kemudian hari. Terima kasih atas kehadiran semua di sini. Mudah-mudahan menjadi amalan jariah kita semua. Dan pada hari ini kita mulai dan saya buka rangkaian kegiatan Perang 5 Hari 5 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia untuk kelima veteran. Yang mulia, lihat sini yang mulia. Oke. Ya. Semuanya berkumpul bantuan atau oleh-oleh tambahan hadis para kita tentunya. 1, 2. Yang ada di sini. Yuk, dah. Dan yang ketiga kamera. Bapak, terima kasih banyak. Ya udah. Yang diwakili oleh sebutkan satu persatu. Oke. Sejarah tentunya pada 2024 semuanya. Ulangi. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.